No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah topik yang pasti akan sangat menarik untuk Anda. Rencana Global Power 2030. Global Power atau saya sebut GP yang Anda mungkin kenal dengan elit global gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi di tahun yang mereka tetapkan, tahun 2030? Berikut adalah skenario masa depan yang sudah dirancang oleh GP. Bayangkan di tahun 2030, dunia yang kita kenal hari ini tidak lagi ada. Semua transaksi keuangan telah menjadi digital. Tidak ada lagi uang tunai. Setiap gerak-gerik kita dipantau oleh digital ID. Dan kebebasan berbicara sudah menjadi masa lalu. Anda hanya bisa bepergian sejauh yang diizinkan oleh sistem. Jika Anda menolak aturan, social credit score atau skor sosial Anda turun, rekening Anda dibekukan, dan Anda bisa terhapus dari sistem. Tidak bisa beli makanan, tidak bisa menyewa rumah, dan dianggap sebagai non-citizen. Ini bukan film fiksi ilmiah, ini adalah rencana nyata yang sedang berjalan di balik Agenda 2030. Sekarang apa yang akan saya sampaikan dalam video ini? Pertama, saya mau bahas apa itu Agenda 2030 dan siapa yang mengendalikan rencana ini. Bagaimana kita bisa melihat tanda-tandanya sejak sekarang? Lalu apa hubungan ini dengan Islam dan akhir zaman? Di video ini, kita akan bedah semuanya, jadi tonton sampai akhir, karena ini bukan sekedar teori konspirasi, ini adalah realitas yang sedang terjadi. Apa itu Agenda 2030? Agenda 2030 adalah kelanjutan dari Agenda 21. Sebuah proyek besar yang dimulai oleh PBB dan didukung oleh organisasi-organisasi global seperti WEF, World Economic Forum, Bank Dunia, World Bank, dan IMF. Di permukaan, Agenda 2030 dipromosikan sebagai solusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs, Sustainable Development Goals. Tapi di balik tujuan yang tampak baik, ada kontrol total terhadap seluruh manusia yang ada di dunia. Dalam dokumen resmi PBB, Agenda 2030 disebutkan bahwa semua aspek kehidupan manusia harus dikelola secara berkelanjutan. Artinya apa? Global Power dengan pemerintah masing-masing negara sebagai operatornya akan mengontrol bagaimana kita hidup, bekerja, makan, bepergian, dan semua aspek dalam kehidupan kita. Organisasi yang mendukung agenda ini, Agenda 2030 ini, satu, World Economic Forum, WEF, dipimpin oleh Klaus Schwab, yang mempunyai sebuah jargon yang mereka keluarkan secara transparan pada pertemuan di tahun 2016. You will own nothing and you will be happy. Di masa depan, Anda tidak akan memiliki apa-apa dan Anda akan tetap bahagia. Itu jargon mereka ya. Kemudian IMF dan Bank Dunia, World Bank. Mereka selama ini sudah mendorong utang global agar negara-negara tunduk pada kebijakan ekonomi mereka. Yang ketiga, Bill and Melinda Gates Foundation, di mana foundation ini atau yayasan ini dalam kamuflase
filantropis terlibat dalam sistem digital ID dan vaksinasi massal. Faktanya, ya mungkin Anda semua, teman-teman, sahabat Dr. Tifa yang terutama yang masih tinggal di Indonesia, tidak menyadari bahwa banyak dari kebijakan ini sudah mulai diterapkan di berbagai negara sejak sekarang. Bahkan mungkin sudah dari tahun-tahun kemarin. Sekarang kita bedah strategi kontrol global dalam agenda 2030. Ada 5 strategi utama yang digunakan elit global atau global power (GP) untuk membentuk tatanan dunia baru. 1. Penghapusan kepemilikan pribadi. You will own nothing and you will be happy. Bagaimana ini diterapkan? Jadi semua properti, mobil, barang apapun, utilitas apapun, tidak akan lagi dimiliki individu, melainkan disewakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Rumah-rumah akan dibuat dengan konsep 15-minute cities, kota-kota di masa depan, yang dibatasi aksesnya. Faktanya nih, yang sudah terjadi, BlackRock dan Vanguard sudah membeli properti besar-besaran untuk mencegah masyarakat memiliki rumah sendiri. Tujuan akhirnya apa? Masyarakat tidak lagi memiliki tanah, rumah, atau kendaraan pribadi. Semua disewakan dan dikendalikan oleh korporasi global. Sedangkan tentang kota 15-minute cities ya, kota cerdas 15-minute cities, insya Allah akan saya jelaskan pada video yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah penghapusan uang tunai dan pengenalan CBDC, Central Bank Digital Currency, CBDC. CBDC ini akan menjadi mata uang digital yang dikendalikan oleh bank sentral. Terus kemudian jika Anda diketahui melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh mereka, dan itu semua akan terrecord dalam digital ID, maka saldo Anda di CDBC bisa dibekukan dalam hitungan detik. Contoh nyata yang sudah berjalan sekarang, China sudah menerapkan digital yuan dengan social credit score. India dan Nigeria sudah mulai transisi ke sistem ini. Lalu apa bahayanya? Bahayanya adalah setiap transaksi Anda bisa dipantau dan dikendalikan. Jika pemerintah tidak menyukai aktivitas Anda, mereka bisa membatasi pengeluaran Anda. Kemudian yang ketiga, krisis pangan terencana dan munculnya makanan non-natural, makanan sintetik, makanan buatan. GP, Global Power, akan melakukan eliminasi pertanian dan peternakan konvensional atau tradisional dengan alasan global climate change, perubahan iklim, global warming, dan sebagainya. Petani-petani tradisional, konvensional, dipaksa menjual tanah mereka atau diberikan kompensasi untuk berhenti bertani. Ini sudah terjadi dengan kredit, dengan pinjol, dan sebagainya. Sehingga saat-saat sekarang ini banyak petani yang sertifikatnya sudah berpindah tangan ke tengkulak, kemudian ke pinjol, dan sebagainya. Lalu peternak tidak boleh lagi beternak dengan alasan hewan ternak itu penghasil gas metana yang mengakibatkan global warming. Itu propagandanya ya. Lalu kemudian apa substitusinya? Substitusinya adalah makanan alternatif yang ditawarkan, yaitu daging sintetis, di mana Bill Gates adalah investor utama, serangga sebagai sumber alternatif protein hewani utama, kan sudah nih kan, sudah disosialisasikan, sudah dipropagandakan. Bahkan di Indonesia sudah ditawarkan sebagai sumber protein untuk makanan bergizi gratis kan, serangga kan. Jadi memang seperti itulah ya, mereka sudah mulai mempropagandakan sejak sekarang. Tujuan akhirnya apa? Masyarakat tidak punya pilihan makanan alami, genetika manusia secara berangsur-angsur diubah menuju kepada transhuman, dan sebagiannya yang tidak bisa beradaptasi akan tereliminasi dengan penyakit yang disebabkan oleh kerusakan atau mutasi genetik. Dan semua sumber pangan ini dikoordinasikan, dikendalikan oleh korporasi-korporasi transnasional di bawah GP, dan pemerintah akan menjadi koordinator atau operator di tingkat regional, di tingkat lokal, di negara-negara. Ya, mereka semua ini akan mengendalikan suplai pangan dunia. Kemudian yang keempat, digital ID dan social credit system.
Setiap orang akan memiliki ID digital yang terhubung dengan semua aspek kehidupan, keuangan, kesehatan, pendidikan, aktivitas sosial, pergerakan, lalu lintas manusia, dan semuanya itu akan dipantau melalui digital ID ini. Saat ini, China sudah menerapkan ini. Jika Anda melanggar aturan, skor sosial turun, dan Anda bisa kehilangan hak bepergian, dibatasi hak Anda untuk bepergian, atau dibatasi hak Anda untuk memiliki apapun. Nah, agenda yang sedang berjalan ini ya, saat ini digital ID akan diperkenalkan dengan konsep digital health passport. Jadi yang dipakai itu adalah konsep kesehatannya. Nah, makanya WHO mengembangkan ini, sistem digital health transport. Nanti melalui pandemic treaty yang akan dicanangkan bulan Mei 2025 nih, menurut plannya mereka, ya WHO akan mencanangkan pandemic treaty. Maka dengan demikian digital health passport yang nanti akan terhubung dengan digital ID dan social credit score itu akan diterapkan untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Lalu kalau kemudian seakan-akan ada perlawanan atau ada resistensi atau ada reluctant, maka dibuatlah pandemi non-natural ya, pandemik buatan dengan kandidat virusnya H5N1, virus avian ya yang sangat mematikan tuh. Atau multivirus lainnya. Karena mereka sudah bersiap-siap sebagai strategi memaksa dan mempercepat penerimaan masyarakat untuk menerima sistem digital health transport. Saat ini Uni Eropa, European Union, sudah mulai menerapkan sistem serupa. Kemudian yang kelima, transhumanisme. Manusia akan digabung dengan teknologi. Inilah peradaban yang saya sebut sebagai Adam 5.0 lahir. AI dan robotisasi akan menggantikan pekerjaan manusia. Neuralink yang dikoordinasikan atau dikelola oleh Elon Musk akan menghubungkan dan mengubah struktur dan cara kerja otak manusia dengan AI. Sementara itu ada teknologi rekayasa genetika, CRISPR-Cas9, bisa mengubah DNA manusia. Ini digunakan melalui dua metode. Pertama, injeksi material genetik yang menjadi mandatori ketika ada pandemi atau menjadi syarat untuk sekolah, kerja, ibadah agama, dan Anda tahu apa itu. Kemudian yang kedua, terapi-terapi gen yang dipromosikan untuk kanker dan penyembuhan penyakit kronis. Apa tujuannya? Tujuannya mencapai target yang kelima, menciptakan manusia baru yang tunduk pada sistem global dan sekaligus melakukan seleksi siapa yang bisa hidup seterusnya dalam peradaban baru dan siapa yang harus tereliminasi. Di sini kita mesti memasukkan konsep perspektif Islam ya. Dari semua yang saya paparkan tadi, mungkin Anda sudah bertanya juga, apakah ini sistem Dajjal? Ya. Nah, sekarang kita coba lihat gambaran sistem Dajjal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diabadikan dalam hadis. Dajjal bisa memberikan kemakmuran kepada yang patuh dan akan memberikan kesulitan bagi yang menolak. Sistem social credit score dan CBDC ini sangat mirip dengan konsep ini. Lalu saya ingin mencoba untuk memberikan wawasan kepada Anda. Bagaimana Anda, umat Islam, harus sejak sekarang ini punya strategi untuk bertahan. Ya, kembangkan ekonomi Islam berbasis emas dan barter. Komunitas muslim yang mandiri harus mulai dibangun sejak sekarang, yang mandiri secara pangan dan energi. Dan umat Islam harus menjaga iman dan akidah agar tidak tergoda dengan iming-iming sistem global. Call to action, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebarkan kesadaran, segera bangun ekonomi alternatif, segera persiapkan kemandirian pangan dan energi. Enggak pakai besok, mulai dari kemarin. Kita sedang berada di ambang perubahan peradaban terbesar. Pertanyaannya, apakah Anda, kita semua siap menghadapinya, atau justru menjadi budak dalam sistem ini? Silakan kasih komentar Anda, komentar yang terbaik, apa yang akan Anda lakukan ketika sudah mengetahui fakta masa depan ini. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang menjadi cerdas dan tercerahkan. Selalu nantikan video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.